Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi bi ulumi sayyidis shalihin ila an qala wa rawal qadhi'iyat fi shifa bi sanadihi ila Abdullah bin Abil Hamsa. Qala bay'atu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi bay'in qabla an yub'ats. Masyaallah. So jika ada satu orang akad bin Nabi, akad jual beli. Qabla an yub'ats, sebelum Nabi diutus jadi Rasul, sebelum Nabi jadi Nabi. Wa baqiyat lahu bagiyah, akhirnya wong sing janjian mbek Nabi ada yang ketinggalan, mulai Abdullah, namanya Abdullah, sing akad mbek Nabi, akad jual beli ini namanya Abdullah. Akhirnya Abdullah ini pulang. Fawa'atuhu an atiyahu biha fi makani. Abdullah ini janji sama Nabi, ya Rasulullah, nanti ya Muhammad, saya datang ke sini lagi nanti. Tunggu sebentar, ada yang ketinggalan. Olah, yang ketinggalan itu harga duitnya atau apa, ada yang ketinggalan pokoknya. Fanas itu Abdullah ini pulang ngambil sesuatu, lupa. Lek janjian dengan Nabi kata balik mana ke situ, lupa. Masya Allah. Summa dzakartu ba'da thalathin. Abdullah ini kemudian ingat setelah 3 malam, setelah 3 hari baru ingat. Oh iya, saya janjian sama Muhammad. Ya, fajitu. Akhirnya dia datang lagi, misalkan janjian di depan rumah ini atau di masjid, janjian sama Nabi. Pulang dia ngambil sesuatu yang ketinggalan, balik lagi ke masjid setelah 3 hari. Subhanallah. Fa idzan huwa fi makani. Rasulullah tetap ada di situ ternyata. Wong iki janjian mbek Nabi, setelah 3 dina buru eling, balik mana yang kono ketengen nyanyi Nabi tetap nunggu di situ. Sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya fata, terus Nabi ngomong, ya fata, opo kon iki? Faqad syaqaqta alayya. Ente ini wis ngerepoti, opo sih? Ana huna mundu thalathin antaziruka. Saya di sini semenjak 3 hari yang lalu, saya nunggu kamu di sini. Allah. Ini saking amanahnya Nabi, saking Nabi itu tidak mungkin nulayani janji. Lek wis janji Nabi tidak mungkin dikhianat atau tidak mungkin dirusak perjanjian itu. Padahal ini sebelum jadi Nabi, dan dia itu Nabi ini janjian sama orang kufar Quraisy, bukan orang yang masuk Islam, belum masuk Islam. Ini akhlaknya Nabi, di antara akhlaknya Nabi. Hadza dalilun ala wafaihi sallallahu alaihi wasallam bi ahdi. Ini dalil bahwasanya Nabi itu sangat memenuhi janji. Kalau Nabi itu punya janji, dinteni 3 dina. Nabi itu kalau sudah janji tidak mungkin diingkari janji. 3 hari ditunggu. Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Wa Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, qalat kana abghadul asya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-kadhib. Katanya dari Sayyidah Aisyah, sesuatu yang paling dibenci mbek Kanjeng Nabi ini, sesuatu yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW, al-kadhib, goro. Maka Rasulullah SAW idza tala'a ala ahadin min ahli baitihi kadzaba kadzbatan atau kadzaba kadzbatan, Nabi SAW ini kalau nemu salah satu dari keluarganya, lek ono salah siji itu ke keluarga Nabi ngelakoni siji goro, itu saking dibenci nih Nabi goro ini. Lek nemu salah satu dari keluarganya itu ada yang berbuat bohong,
atau berucap bohong, pokoknya mengerjakan kebohongan, lam yazal mu'ridan anhu hatta yuhditsa taubatan. Pasti Nabi tidak kira ngerekenyang wong itu. Ada orang berbuat bohong satu kali saja, pasti tidak mungkin dihiraukan oleh Nabi SAW sampai tobat. Keluarga atau siapapun yang bohong pasti nggak direken, nggak dihiraukan sama Nabi sampai dia tuh bertobat. Kenapa? Ya supaya itu pelajaran. Wah nggak dicoba Nabi ki opo alasannya. Itu pelajaran biar dia itu bertobat, biar dia itu sadar, biar dia itu tidak ngulangi lagi. Dari sini, kalau ada orang sering ngelakoni kejelekan tuh dari sini, dari hati sini diterangkan, rasanya nggak dicedek itu tidak apa-apa. Anak wong misalnya wong itu brutal, itu dimusuhi, bukan dimusuhi. Ya apa sekiranya menjauh itu, sekiranya dia itu bisa mengambil pelajaran. Aku tidak direken wong, akhirnya taubat jadi seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ata baba qaumin lam yastaqbilil bab min tilqa'i wajhi. Wal yakun walakin min ruknihil ayman awil aisar wa yaqulu assalamualaikum assalamualaikum. Kana sallallahu alaihi wasallam ini diantara akhlaknya Nabi, perilakunya Nabi, idza ata baba qaumin. Nabi ini kalau merdayo datang ke pintu rumah seseorang, datang ke rumah seseorang, ini akhlaknya, akhlak. Nabi kalau datang ke rumahnya seseorang, lam yastaqbilil bab min tilqa'i wajhi. Misalnya datang ke rumah sini ya, Nabi itu kalau datang ke rumahnya orang lain, tidak langsung ngadep ke dalam rumahnya. Misalnya pintu terbuka atau tertutup, lek kate medayo itu Nabi tidak pernah langsung ngadeg di ngarepe lawang delok yang jero. Lurus delok yang jero walaupun pintunya ditutup, apalagi dibuka. Nah, ini sunnah. Terus siapa? Walakin min ruknihil aiman awil aisar. Nabi itu kalau datang ke rumahnya seseorang, ngadepnya itu ke pinggir kanan atau ke pinggir kiri. Supaya apa? Supaya saumpama lawang itu terbuka atau selambu itu terbuka, satir itu terbuka, terus ada air di dalam yang semestinya tidak boleh dilihat, supaya tidak ketok. Nah, ini sunnah. Lek medayonya omahe wong iku lek kate ngadeg di ngarepe lawang langsung, ojo ngadep yang jero, ngadep yang buri ta atau ngadep ke timur atau ke barat ta. Jangan langsung ngadep ke dalam, takut ada aib yang terbuka. Takut ada aurat yang terbuka. Takut ada sesuatu yang kurang baik yang kelihatan, yang itu bisa membuat orang itu malu. Bahkan dianjurkan lek sampean ku medayo, misalkan ini pintu, jangan berdiri pas di depan pintu. Kalau pintunya ini tengah, kanan kiri masih ada tembok, ngadeg kok di pinggir atau di pinggir kirinya. Gedor dari pinggir, dok dok dok, assalamualaikum. Ya gitu. Ini pintu ya, ini pintu misalkan. Ini pintu tengah kan ya. Ngadeg di gini atau di gininya, sini atau di sininya. Baru gedor gini. Atau berdiri, kalau mau berdiri di tengah, ngadep ke kanan atau ke kiri, ngadep ke pinggir. Itu Nabi SAW. Wa yaqulu assalamualaikum. Sunnahe assalamualaikum ping 3. Assalamualaikum ping 3 gak ono digedor gak ono, sing afdal ku mulai, kon mulai, tak usah diteni maneh. Enggak nek assalamualaikum sing banget, ojo cepet. Assalamualaikum. Nah ini semenit, 2 menit, 3 menit, 5 menit, kedok mana assalamualaikum 3 kali digedor assalamualaikum, assalamualaikum ping 3. Ndak teko wong iku sing paling afdal sunah kok kon mulai sampean iku. Ndak oleh ngenteni. Itu akhlak masyaallah. Sampean gedong ping 1 kadang salame 2 kali. Assalamualaikum. Waalaikum. Bel itu kayak bel ding dong itu termasuk salah satu yang besar manfaatnya dalam urusan peradaban berdaya ini, besar manfaatnya. Itu sunnahnya. Lek medayo ojo ngadep yang jero lawang itu, yang jero omah. Walakin min ruknihil ayman awil aisar. Nah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Walaupun misalkan
Walaupun rumah itu, nggak aman rumah itu, Beb. Ada selambunya, di setiap rumah dalam tuh pasti ada selambunya. Depan itu ruang kosong, nggak mungkin ada. Walaupun seperti itu. Walaupun seperti itu, karena sunnah. Melokin Nabi, koyo opo biar Nabi itu ngelangkoni, seperti apa dulu Nabi itu mengerjakan, kita sunnah mengerjakan. Walaupun dulu rumah-rumah orang dulu itu tidak ada satirnya misalkan, sehingga takut kelihatan aibnya di dalam. Kalau lawang itu selambut tok misalnya, walaupun sunnah. Jadi gitu, lebih berhati-hati lebih bagus. Jadi seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza atahul fai qasamahu fi yaumihi fa'atal ahila hadzan wa atal azaba hadzan. Nabi, nah ini urusan pembagian rezeki. Nabi SAW idza atahul fa itu apa? Kalau datang harta fa itu harta dari orang-orang kafir, apa ya, orang-orang yang non Islam, pajak kayak pajak harta rampasan dan lain semacamnya itu. Pokoknya kalau datang bagian-bagian harta itu oleh Nabi langsung dibagi Nabi SAW. Faqasamahu fi yawmihi fa'atal ahila hadzain. Nanti bagiannya orang yang sudah punya istri 1, 2 atau 4 itu dikasih bagian lain. Misalkan ada orang punya istri, misalkan pembagian umumnya itu 10.000, biasanya sama Nabi orang yang sudah punya keluarga itu punya anak dikasih 15.000 lebih no. Hadzain 2 bagian. Kalau a'tal azaba, kalau orang-orang sing bujang, sing jomblo dikasih 1 bagian. Itu. Sallallahu alaihi wasallam. Karena sallallahu alaihi wasallam idza utiya bis-sabi a'ta ahlal baiti jami'an karahiyat an yufarriqa bainahum. Nabi SAW idza utiya bis-sabi, kalau datang seorang tawanan dikasih kepada Nabi, atau ada tawanan mari perang oleh tawanan, misalnya oleh budak-budak tawanan itu, a'ta ahlal baiti jami'an. Kadang kan ada orang itu yang dikena tangkap itu sak keluarga, anak, bapak, ibu, atau ibu sama anaknya. Pokoknya kalau ada sepasang keluarga, Nabi itu biasanya satu keluarga langsung dikena wong. Misalnya anak bapak be ibu atau anak ibu be anake kena tangkap ketika perang, jadi budak. Loh ini Nabi tidak biasa dipisah, anaknya kena wong lain, ibu kena wong lain, enggak, sak keluarga kena wong. Ini akhlaknya Nabi SAW. Diperhatiin, walaupun sama sesuatu yang boleh-boleh saja aslinya dipisah. Sudah haknya perbudakan kan, sudah haknya majikannya yang dapat. Tapi Nabi tidak. Akhlak. Sudah diperhatiin, masih diperhatikan sama Nabi. Sama sesuatu yang mungkin kayak musuh kan, sudah orang tawanan kan kayak musuh sudah. Tapi masuk karahiyatan an yufarriqa bainahum. Tidak mau Nabi itu dipisah, tidak mau. Sallallahu alaihi wasallam. Karena sallallahu alaihi wasallam idza atahu rajulun fara'a fi wajhi bishran akhadha bi yadihi. Nah, karena Nabi ini di antara kebiasaannya Nabi, idza atahu rajulun, le ana wong teko yang Nabi, fara'a fi wajhihi bishran, terus kok kayak kelihatan dari wajahnya wong iki seneng, ana kesenengan, akhadha bi yadihi, dicekel tangan itu Nabi. Apa tujuannya nyekel iki? Tawaddudan, supaya nyeneng-nyenengi. Supaya nyeneng-nyenengi apa? Kasih sayang. Kayak gitu. Ya apa waras ini? Apa Masya Allah, kok seneng delane kayak gitu. Padha mek musafahah. Sama dengan musafahatan. Akhadha bi yadihi tawaddudan. Sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza sami'a bil ismil ghabih hawalahu ila ma huwa ahsan minhu. Rasulullah ini kalau dengar ketemu dengan orang jenenge elek, ana wong teko, siapa jenenge? Misalnya siapa? Misalnya Sutil, ada apa? Yang maknanya elek atau namanya elek, biasa langsung bin Nabi hawalahu, dipalingkan atau dirubah oleh Nabi ila ma huwa ahsan minhu, kepada nama yang lebih baik. Misal baik itu dirubah namanya, atau Nabi itu pura-pura tidak kerungu. Misalnya siapa jenengmu? Neraka. Oh Masya Allah, insya Allah ahli surga ya, Masya Allah, langsung bunuh. Oh Masya Allah ahli surga, insya Allah, insya Allah. Oh surga, Masya Allah. Atau diganti namanya.
Masya Allah. Suatu ketika pernah ada orang datang sama Nabi, namanya itu Asyah. Asyah itu wong kang maksiat artinya. Asyah itu orang yang bermaksiat. Artinya langsung sama Nabi, oh Jamilah, Jamilah, namanya Jamilah ya, bukan Asyah. Langsung digitukan. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwasanya kita itu disunahkan mengikuti apa yang dikerjakan oleh Nabi. Jeneng sing elek ubah dadi sing apik. Baik kamu rubah namanya atau ketika kamu dengar langsung dipalingkan ke sesuatu yang baik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatafa'alu wa la yatatayyaru wa kana yuhibbul ismal hasan. Karena Nabi SAW itu senang tafaul. Tafaul itu apa? Ngarep keapian dari sesuatu sing api. Contohnya kayak tadi, namanya orang itu Asyah. Asyah ku wong sing maksiat, diganti Jamilah mbek Nabi. Sing jenenge api. Apa? Ngarep pola. Teko hal-hal sing baik itu muncul hal yang baik pada orang tadi. Jadi seperti itu. Tafaul. La yatatayyar. Nabi itu enggak tatayyar. Tatayyar itu apa? Misalnya kan ono nengeri sesuatu terus dia tuh berkeyakinan akan terjadi kejelekan dari sesuatu itu. Tadi contohnya misalkan ada bunyi mulini mano, masih mati, ya tidak percaya ngono-ngono. Tahayul gitu itu tidak percaya, tidak boleh dipercayai. Loh kan tadi orang namanya jelek, Nabi takut sesuatu yang jelek terjadi. Oh bukan gitu. Tafaul kok ngarep sesuatu sing apik teko kaapian iki ndak apa-apa. Tabarukan dolek barokah wek-wek. Mergo sing elek ndak oleh. Gitu. Kana yuhibbu bil ismal hasan. Nabi itu seneng yuhibbul ismal hasan, seneng lek wong jenenge apik. Ahbul asma dalam hadis itu diterangkan nama yang paling baik itu ma'ubid wa mahummid. Nama yang paling baik itu nama yang ada kalimat abidnya, Abdullah, Abdurrahman. Ma'ubid, sesuatu yang dihambakan kepada Allah, ada abidnya, ada kalimat abdulnya. Abdul Malik, Abdul Aziz, Abdul Ghafur, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Salam, dan seterusnya. Wa Muhammad, atau ada nama yang ada kalimat hak mim dalnya. Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud. Nama yang paling afdal itu nama yang diawali dari Asmaul Husna, Abdullah. Namanya Nabi Muhammad yang nomor 2. Muhammad, Ahmad, Yasin, Toha. Sopo jenenge Nabi akeh dan seterusnya. Baru namanya malaikat. Jibril. Ojo Israel tapi. Jenenge Israel. Enggak umum tapi. Jibril itu artinya apa sih? Jibril itu artinya Abdullah. Jibril itu bahasa Ibrani, ada yang ngomong bahasa Ibrani, tapi Jibril itu artinya kalau di bahasa Arab kan Jibril itu artinya Abdullah, hamba Allah. Israfil itu Abdullah, Israel itu Abdullah artinya. Tapi orang biasa pakai nama Mikail banyak, Jibril banyak, Malik, Ridwan banyak, Israel dah Israel. Sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza wajada ar-rajula rakidan ala wajhihi laisa ala ujzihi syai'un rakadahu birijlihi wa qala hiya abwadur rigdah ila Allah ta'ala. Karena SAW Nabi ini kalau nemu orang tidur ala wajhi turu mengkurap,
Bukan ala uzhina. Iya, tidur mengkurap atau tidur yang sekiranya tidurnya itu gampang auratnya itu terbuka. Ala wajhi, turu mengkurap. Laisa ala wajhi syai', yang mana tidurnya itu di bagian aurat-auratnya ini enggak ketutupan sesuatu. Yasturuhu min nahwi thawbin. Al-ajaz huwa min kulli syai' muakharahu. Mengkurap kan bagian buri-buri ini, bokongnya itu ada sesuatu tapi tidak terlalu menutupi kepada tubuhnya, ya berarti mengkurap atau miring sing mengkurap itu. Rakadahu birijlihi, ditegur bin Nabi biasa. Itu disuruh balik, disuruh turu sing genah. Hiya abghadur riqdah ila Allah, karena apa? Tidur yang semacam itu tidur yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong mengkurupi tidak pati nutupi aurate dan lain semacamnya. Sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.